Shin Tae-yong full senyum, timnas Indonesia bisa kian tangguh di kualifikasi Piala Dunia 2026 usai bek kasta teratas Jepang bersedia bela Garuda. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong bakal punya opsi tambahan di lini pertahanan setelah salah satu bintang kasta teratas Liga Jepang, Riku Matsuda, menyatakan minatnya untuk bela skuad Garuda. Seperti diketahui, timnas Indonesia bakal jalani partai sengit di kualifikasi Piala Dunia setelah lolos ke putaran ketiga. Tergabung di grup C, anak asuh Shin Tae-yong tersebut bakal berhadapan dengan Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, serta Cina. Keenam tim tersebut akan bersaing memperebutkan 2 tiket lolos langsung ke Piala Dunia 2026 serta 2 tiket lolos ke putaran keempat kualifikasi. Bakal hadapi lawan-lawan tangguh, pelatih Shin Tae-yong pun harus mempersiapkan skuad dengan matang. Salah satunya dengan mencari para pemain diaspora tambahan dari kompetisi Eropa untuk menambah kualitas timnas Indonesia. Dalam beberapa waktu terakhir ada 2 nama pemain keturunan Eropa yang dikabarkan masuk sebagai kandidat naturalisasi baru timnas. Mereka adalah Kevin Dix serta Ole Romeni. 2 bintang tersebut saat ini tengah tampil di kasta teratas Eropa. Selain 2 nama di atas, sejatinya masih ada beberapa pemain keturunan lain yang bisa menjadi opsi buat timnas Indonesia. Salah satunya adalah Riku Matsuda, bek berpengalaman di kasta teratas Liga Jepang ini layak dipertimbangkan Shin Tae-yong untuk memperkuat barisan pertahanan. Dalam salah satu wawancaranya saat mengunjungi Jakarta lalu, pemain dari Gamba Osaka ini mengaku sangat ingin memperkuat timnas Indonesia. Jika melihat dari rekam jejak kariernya, Riku Matsuda memang cukup layak mendapat kesempatan tampil membela timnas Indonesia. Melansir dari laman Transfermarkt, tercatat Riku Matsuda sudah 9 musim bermain di ajang J-League atau kasta teratas Liga Jepang. Secara keseluruhan, pemain 33 tahun ini sudah bermain dalam 216 pertandingan J-League dengan torehan 6 gol serta 15 assist. Sedangkan di musim ini, dirinya yang baru pulih dari cedera mampu tampil dalam 10 pertandingan buat Gamba Osaka dan membawa tim bertengger di urutan ketiga klasemen J-League. Saat masih memperkuat Ceruzo Osaka, dirinya bahkan sukses menjuarai masing-masing 1 trofi J-League Cup, The Emperor Cup, serta Japanese Super Cup. Berbekal pengalaman tampil di kasta teratas Liga Jepang hingga raih gelar juara, kehadiran Riku Matsuda mungkin bisa jadi tambahan tenaga timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Shin Tae-yong kembali membuat geger Korea. Diam-diam tengah siapkan kejutan untuk timnas Indonesia. Seperti yang diketahui, Shin Tae-yong baru saja memperbarui kontraknya sebagai pelatih timnas Indonesia sampai 3 tahun ke depan. PSSI sebelumnya memang telah menjanjikan kontrak baru bagi Shin Tae-yong apabila bawa timnas Indonesia senior maupun U23 mencapai target di Piala Asia. Kabar ini didapatkan dari salah satu akun sosial media Instagram @liputanbola. Timnas dalam unggahan itu mengabarkan Coach Shin Tae-yong membuat kejutan besar untuk timnas Indonesia. Sang juru taktik timnas Indonesia ini tengah mempersiapkan kejutan besar untuk timnas. Sontak dirinya pun disorot oleh media Korea Selatan yang bertuliskan begini. Dari akun Instagram @liputanbola, Timnas Media Korea Sports Chosun mengungkapkan kalau Shin Tae-yong sedang mempersiapkan generasi 2.0, yaitu generasi emas sepak bola Indonesia yang diharapkan bisa berprestasi di masa depan. Apakah ini benar? Kita lihat perkembangan sang juru taktik Coach Shin Tae-yong. Saat itu Shin Tae-yong ditargetkan membawa timnas Indonesia senior lolos fase grup Piala Asia 2023 dan mencapai perempat final di Piala Asia U23. Contoh Shin berhasil memberikan itu semua, bahkan timnas Indonesia bisa melaju hingga ke babak semifinal Piala Asia U23 pada kualifikasi putaran ketiga. Bahkan tidak hanya itu, timnas Indonesia U23 juga hampir melaju ke Olimpiade Paris 2024 andai tidak dikalahkan Guinea dalam laga playoff antar benua. Belum lama ini Shin Tae-yong kembali membuat timnas Indonesia menorehkan prestasi dengan melaju ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Yang lebih menariknya atas kiprah sang pelatih timnas Indonesia. Kabarnya nama Shin Tae-yong dipakai sebagai nama untuk lapangan yang ada di kampung halamannya. Tentunya apresiasi terhadap Shin Tae-yong ternyata juga dilakukan di Korea Selatan, di mana nama sang pelatih diabadikan menjadi sebuah lapangan. Bahkan nama Coach Shin Tae-yong dijadikan lapangan sepak bola bernama Shin Tae-yong Football Park di Yeongdeok yang merupakan kampung halaman sang pelatih.
Pada saat peresmian lapangan tersebut, media asal Korea Selatan yakni Sport Chosun merilis artikel yang menyebut jika Shin Tae-yong tengah menyiapkan suatu hal untuk timnas Indonesia. Namun dalam perjalanannya, Shin Tae-yong berujar kalau bebannya menangani timnas Indonesia saat ini jauh lebih berat dibandingkan sebelumnya. Apakah benar begitu? Kita lihat ke depannya. Penyerang utama Liga Jerman gabung timnas Indonesia, PSSI pastikan bukan Ole Romani dari Belanda. PSSI beralih melirik pemain utama Liga Jerman bernama Philipp Tietz. Tadinya Ole Romani dari Belanda diharapkan PSSI dapat bergabung timnas Indonesia memperkuat kualifikasi Piala Dunia. Ole Romani masih membutuhkan waktu untuk meminta persetujuan keluarganya di Belanda. PSSI berusaha mendapatkan Philipp Tietz dapat bergabung timnas Indonesia memperkuat persiapan pertandingan Piala Dunia. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong membutuhkan pemain grade A untuk mengisi lini depan timnas Indonesia. Timnas Indonesia masih kekurangan skuad memperkuat penyerangan. Philipp Tietz bermain di Bundesliga Jerman klub FC Augsburg. Pemain Liga Jerman Ethan Kohler siap dipanggil Ketua PSSI Erick Thohir. Perkembangan sepak bola Indonesia semakin maju menarik pemain keturunan Indonesia ingin bermain di timnas Indonesia. Pemain keturunan Indonesia dari Eropa terang-terangan ingin gabung timnas Indonesia. Ethan Kohler, pemain Liga Jerman ini mengharapkan Ketua PSSI Erick Thohir dapat menghubunginya. Ethan Kohler menyatakan siap bergabung timnas Indonesia dengan posisi sebagai bek. Ethan Kohler ternyata berasal dari Bali, Amerika Jerman. Nenek Ethan Kohler berasal Bali, Indonesia. Ayahnya berasal dari Jerman. Ethan Kohler dan keluarganya tinggal di Amerika. Saat ini Ethan Kohler tergabung dalam klub Werder Bremen U19 Liga Jerman. Dibantu PSSI hingga Menpora, Shin Tae-yong full senyum timnas Indonesia dapat 3 kabar baik jelang kualifikasi Piala Dunia putaran ketiga. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong dipastikan bakal makin bahagia lantaran skuad Garuda mendapat sejumlah kabar baik jelang tampil di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Seperti diketahui, timnas Indonesia berhasil lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia dengan status runner-up grup F. Di pertandingan terakhir, skuad Merah Putih sukses mengalahkan Filipina dengan skor 2 gol tanpa balas. Usai memastikan diri lolos ke kualifikasi Piala Dunia putaran ketiga, timnas Indonesia dipastikan bakal bertemu tim kuat Asia. Jelang pertandingan berat tersebut, untungnya timnas Indonesia mendapat sejumlah kabar baik yang diprediksi bisa membantu Shin Tae-yong tampil apik di partai kualifikasi. Pemain keturunan yang dipastikan bakal bertambah di skuad timnas Indonesia. Salah satu nama yang berpeluang besar tampil untuk Merah Putih adalah Maarten Paes. Kiper FC Dallas tersebut kemungkinan bisa jalani debut di kualifikasi Piala Dunia putaran ketiga. Selain Maarten Paes, skuad timnas Indonesia juga berpotensi diperkuat para pemain keturunan lain dan hal tersebut sudah disampaikan oleh Menpora Dito Aryo Tejo. Menpora Dito Aryo Tejo menyebut bahwa timnas Indonesia masih akan terus melakukan program naturalisasi demi meningkatkan kualitas skuad Garuda. Jadwal Liga 1 untungkan timnas Indonesia. Timnas Indonesia yang diprediksi tidak akan bentrok dengan jadwal Liga 1. Hal ini jadi keuntungan timnas Indonesia lantaran para pemain Liga 1 yang dipanggil ke skuad Garuda bakal memiliki waktu istirahat yang cukup. Erick Thohir selaku Ketua Umum PSSI mengungkapkan dirinya telah mengkomunikasikan dengan PT LIB selaku operator liga untuk memberikan waktu jeda agar skuad Garuda nantinya mempunyai persiapan. Pemain Eropa siap dinaturalisasi. Banyak pemain grade A keturunan Eropa yang dikabarkan siap dinaturalisasi dan memperkuat timnas Indonesia. Salah satunya adalah Jairo Riedewald, mantan gelandang Crystal Palace tersebut kabarnya bakal segera datang ke Indonesia untuk mengurus proses naturalisasi. Hal tersebut disampaikan oleh pengamat sepak bola tanah air, Bung Ropan, yang menyebut Jairo Riedewald akan dinaturalisasi jika timnas Indonesia lolos putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Aksi blunder kiper timnas Indonesia Hernando Eri membuat timnas takluk dari Irak dengan skor 0-2 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Timnas Indonesia harus mengakui keunggulan Irak usai gawang Endo Ari dijebol Aiman Hussein lewat penalti.
Penalti didapat timnas Irak setelah Justin Hubner terlihat handball di area kotak penalti. Ayman Hussein sukses mencetak gol tanpa celah. Petaka kemudian datang usai Hernando Ari melakukan blunder. Hernando Ari yang berusaha melakukan manuver untuk melindungi bola justru gagal mengamankan bola. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong turut membeberkan kondisi Hernando Ari. Hernando Ari dikatakannya sangat menyesal. Ia pun tak akan berkomunikasi dengan Hernando Ari karena masih merasa terpukul atas kesalahannya. Setelah dirasa Hernando Ari baik-baik saja, Shin Tae-yong baru akan mengajaknya bicara. Shin Tae-yong juga membela pemainnya Jordi Amat yang pada laga ini diganjar kartu merah langsung karena melanggar pemain Irak. Meski jadi salah satu penyebab kekalahan skuad Garuda, Shin Tae-yong menyebut bahwa pemain berusia 32 tahun secara keseluruhan tampil baik. Ia hanya meminta agar Jordi bisa introspeksi diri karena tak hanya kali ini saja Jordi melakukan kesalahan dan pada saat bermain di Irak, Jordi juga membuat blunder. Sementara itu komentar datang dari punggawa timnas Asnawi Salahkah Rumput. Pemain timnas Indonesia Asnawi Mangkualam turut mengeluhkan kondisi rumput SUGBK saat menghadapi Irak. Asnawi tampak kesal karena kondisi rumput SUGBK belum sempurna meskipun lebih baik dari laga kontra Vietnam sebelumnya. Pasalnya, kondisi rumput sangat berpengaruh kepada permainan. Memang rumput SUGBK tampak tidak rata di beberapa area. SUGBK sendiri akan kembali dipakai saat timnas Indonesia menjamu Filipina. Pertandingan kontra Filipina nanti bakal jadi laga penentu bagi skuad Garuda untuk bisa melaju ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Hasil kemenangan atas Filipina nanti jadi harga mati untuk bisa lolos. Untuk saat ini, skuad Garuda masih berada di peringkat kedua grup F dengan toreh 7 poin. Sementara Irak semakin mantap bercokol di puncak klasemen dengan catatan 15 poin dari 5 laga.